Di medan perang ini, nyawamu lebih murah daripada sebutir peluru. Di sini, para tentara tidak diberi medali kehormatan. Mereka diancam dengan palu godam. Ini adalah kisah tentang sebuah pertempuran di mana manusia tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan sebagai umpan, gelombang daging yang sengaja dikorbankan untuk membanjiri pertahanan musuh. Ini bukanlah cerita heroik tentang keberanian atau strategi. Ini adalah catatan kelam dari neraka bernama Bakhmut, sebuah penggiling daging modern yang dirancang oleh kelompok tentara bayaran paling brutal di dunia. Sebuah tempat di mana pilihanmu setiap hari hanyalah mati di tangan musuh atau mati di tangan kawanmu sendiri. Dimitri tidak ingat lagi bau apapun selain bau lumpur beku, mesiu, dan kematian. Sudah seminggu ia mendekam di parit dangkal di pinggiran Bakhmut, Ukraina Timur. Dinginnya udara terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulit di balik seragam tipisnya. Waktu seolah berhenti, hanya ditandai oleh siulan artileri yang datang silih berganti. Sebelum ini, dunianya adalah sel beton di sebuah penjara dengan keamanan maksimum di Siberia. Ia dipenjara seumur hidup karena membunuh seorang pria dalam perkelahian di bar. Ia pikir ia akan mati di sel itu. Lalu suatu hari, sebuah helikopter mendarat di lapangan penjara. Seorang pria botak dengan tatapan mata yang tajam, yang ia kenali sebagai Yevgeny Prigozhin, memberikan penawaran yang absurd. Bertempur di Ukraina selama 6 bulan dan semua dosamu akan dihapus. Kau akan menjadi orang bebas. Namun jika kau mencoba kabur atau menolak perintah di medan perang, nasibmu akan jauh lebih buruk daripada kematian di tangan musuh. Dan sekarang disinilah Dimitri, memegang senapan Mosin Nagant tua yang karatan, senjata dari Perang Dunia Kedua. Di sampingnya berjejer puluhan pria berwajah keras sepertinya. Mereka adalah sampah masyarakat Rusia, para pembunuh, perampok, pemerkosa, kini bersatu dalam satu takdir sebagai pasukan terkutuk Wagner. Seorang komandan berteriak dari belakang parit, suaranya serak dan kejam. Kelompok 3, bersiap. Aku mau kalian berlari ke rumpun pohon di depan sana, 300 meter, lari saja. Jangan berhenti, jangan tiarap, jangan cari perlindungan. Aku ulangi, jangan mundur. Siapapun yang mundur selangkah, tim pemblokir di belakang akan menembak kepalamu. Mengerti? Dimitri melirik ke belakang. Benar saja, beberapa meter di belakang parit mereka, berdiri beberapa tentara bayaran Wagner yang berbadan tegap. Senapan mereka tidak mengarah ke depan, tapi ke arah Dimitri dan kawan-kawannya. Dimitri menelan ludah yang terasa pahit. Ia bisa melihat kilatan api dari senapan mesin Ukraina di kejauhan. Ini bukan serangan. Ini adalah eksekusi massal yang tertunda. Mereka tidak dikirim untuk menang. Mereka dikirim untuk mati. Kematian mereka akan menjadi informasi bagi komandan yang menonton dari drone di atas. Maju, lari, sampah. Dengan teriakan primal yang bercampur antara amarah dan ketakutan, Dimitri melompat keluar dari parit. Ia berlari membungkuk di atas tanah beku yang penuh kawah, tidak berani melihat ke kiri atau ke kanan. Rentetan peluru pertama langsung menyambar, merobek tubuh pria di sebelahnya. Sebuah ledakan ranjau anti personel mengubah pria lain menjadi kabut merah. Dimitri terus berlari, napasnya terbakar di udara dingin, matanya terpaku pada rumpun pohon yang tampak mustahil untuk dicapai. Ia tidak tahu apa yang lebih ia takuti, peluru yang menunggunya di depan, atau peluru yang mengawasinya dari belakang. Arsitek di balik neraka ini adalah Yevgeny Prigozhin. Dikenal sebagai koki Putin karena bisnis cateringnya yang mewah, Prigozhin adalah perwujudan dari era baru Rusia, seorang mantan narapidana yang menjadi oligarki dan kemudian menjadi panglima perang. Dengan restu dari Kremlin, ia mengubah grup Wagner dari sebuah unit bayaran rahasia menjadi pasukan pribadi yang sangat kuat. Ketika perang di Ukraina berubah menjadi perang atrisi yang lamban dan memakan banyak korban, Prigozhin melihat peluang emas. Ia tahu di mana menemukan sumber daya manusia yang tak terbatas dan bisa dikorbankan tanpa menimbulkan kemarahan publik di dalam sistem penjara Rusia yang brutal. Helikopternya akan mendarat di tengah lapangan penjara, dan Prigozhin akan berjalan di hadapan ribuan narapidana dengan aura seorang kaisar Romawi yang sedang merekrut gladiator. Aku mewakili perusahaan militer swasta, teriaknya. Aku tidak butuh tentara biasa, aku butuh penyerang. Kalian semua di sini adalah penyerang. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu dengan darah di medan perang. Bertahanlah 6 bulan, dan kalian akan mendapatkan amnesti, kebebasan, dan uang. Tapi aku menuntut disiplin baja. Alkohol, narkoba, penjarahan dilarang, dan satu dosa yang tidak akan pernah diampuni adalah desersi. Jika kau mundur, kau akan dianggap pengkhianat, dan kau akan mati. Bagi puluhan ribu narapidana yang hidup tanpa harapan, tawaran itu seperti sebuah tiket lotre berdarah. Mereka rela menukar sel penjara yang pasti dengan kebebasan yang mungkin, meskipun harus melewati neraka terlebih dahulu.
Mereka menjadi pion dalam ambisi Prigozhin, prajurit sekali pakai yang sempurna untuk pertempuran paling brutal di abad ke-21. Pertempuran Bakhmut adalah perwujudan dari istilah penggiling daging. Ini adalah perang atrisi murni yang dirancang untuk menguras amunisi dan tenaga pasukan Ukraina hingga titik darah penghabisan dengan mengorbankan nyawa prajurit Wagner sebagai alat utama. Taktik Wagner sangat primitif, namun efektif secara mengerikan. Gelombang pertama yang disebut Storm Z seluruhnya terdiri dari narapidana seperti Dmitri. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diperintahkan untuk menyerang posisi Ukraina secara terus-menerus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tanpa dukungan artileri yang memadai, tanpa perencanaan taktis yang rumit. Mereka hanya disuruh berlari. Sementara para narapidana ini dibantai, para komandan Wagner dan analis drone mereka duduk dengan nyaman di pos komando bawah tanah, beberapa kilometer dari garis depan. Mereka mengamati siaran langsung dari drone, melihat setiap pergerakan di medan perang. Saat seorang narapidana tertembak, mereka tidak melihatnya sebagai tragedi, melainkan sebagai data. Oke, ada penembak jitu di gedung itu, kata mereka sambil menandai titik di peta digital. Mortir mereka ada di balik bukit itu. Para narapidana ini, dengan nyawa mereka, sedang melukis peta pertahanan musuh untuk Wagner. Disiplin ditegakkan dengan cara yang paling brutal. Palu Godam menjadi simbol tidak resmi dari keadilan Wagner. Kisah tentang Yevgeny Nuzin, seorang desertir Wagner yang ditangkap, diikat, dan kepalanya dihancurkan dengan palu Godam, sengaja direkam dan disebarkan secara online. Pesannya sangat jelas dan mengerikan. Pengkhianatan hanya akan dibayar dengan cara yang paling menyakitkan. Teror menjadi alat komando yang lebih efektif daripada kesetiaan. Di antara serangan, para narapidana hidup dalam kondisi yang menyedihkan, seringkali tanpa perawatan medis yang layak untuk luka-luka mereka, selalu di bawah pengawasan ketat dari rekan-rekan mereka yang lebih senior. Setelah hampir 1 tahun pertempuran tanpa henti dan kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan ribu nyawa, Wagner akhirnya berhasil merebut Bakhmut pada Mei 2023. Prigozhin dengan bangga mengibarkan benderanya di atas reruntuhan kota, sebuah momen puncak bagi pasukan bayarannya. Namun, kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bakhmut, kota yang dulunya indah dan menjadi rumah bagi 70.000 orang, kini telah benar-benar lenyap dari muka bumi. Bangunan-bangunannya hancur menjadi debu, jalanannya dipenuhi kawah dan puing-puing. Kota itu telah menjadi kota hantu, sebuah monumen absurd dari kegilaan perang. Nilai strategisnya pun masih diperdebatkan oleh banyak analis, yang menyebutnya sebagai kemenangan Pyrrhic. Sebuah kemenangan yang kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Bagi segelintir narapidana yang berhasil bertahan, janji itu ditepati. Mereka dibebaskan. Namun mereka kembali ke masyarakat bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai individu yang hancur, membawa luka fisik dan trauma psikologis yang mendalam. Mereka telah melihat neraka, dan lebih buruk lagi, mereka adalah bahan bakarnya. Tak lama setelah kemenangannya, Prigozhin sendiri memimpin pemberontakan singkat melawan Moskow sebelum akhirnya tewas dalam kecelakaan pesawat yang misterius. Sang arsitek penggiling daging itu akhirnya ikut tergiling oleh sistem yang ia bantu ciptakan. Kisah penggiling daging Bakhmut adalah sebuah babak baru yang kelam dalam sejarah peperangan. Ia menunjukkan bagaimana di era modern manusia bisa kembali direduksi menjadi sekadar angka statistik umpan yang bisa dikorbankan demi merebut beberapa meter tanah yang hancur. Ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa dalam perang, seringkali musuh yang paling kejam bukanlah pihak di seberang, melainkan sistem brutal yang tidak lagi menganggapmu sebagai manusia.